Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Xiaoyan menggunakan kekuatan tubuh fisik avatar Yuanzhen untuk menghadapi Qi. Namun dia masih kesulitan untuk melawannya. Hingga Xiaoyan menumbuhkan tubuh fisiknya menjadi sekitar 2000 kaki. Namun sosok Qimi hanya memandangnya dengan dingin. Saat Xiaoyan mengarahkan tinjunya ke arah Qimi, muncul cahaya kemasan di antara jari-jarinya dan kelima jarinya mulai meledak. Pada saat ini Xiaoyan terhuyung-huyung dan menembak ke belakang. Dia merasakan kesenjangan kekuatan yang sangat besar dengan pihak lain. Xiaoyan bahkan merasa Qimi sedang mempermainkannya sekarang. Tentu saja jika dia memiliki niat membunuh, maka dikhawatirkan Xiaoyan tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Apakah dia avatarmu? Saat ini Xiaoyan menstabilkan sosoknya. Matanya tampak menjadi gelap lalu berkata dengan suara yang rendah. Pada saat ini sosok itu hanya melihatnya dan tidak terburu-buru untuk mendatangi Xiaoyan. Hahaha, dia hanya satu orang idiot di antara sekian banyak avatarku. Hanya saja aku mendapatkan ingatannya dan mengetahui bahwa kau berasal dari Sensi. Kau juga adalah reinkarnasi dari Yang Mulia Sensi. Apakah itu benar? Ucap Qimi sambil tersenyum sinis. Namun pada saat ini Xiaoyan tidak menjawab pertanyaannya. Ketika orang ini mengucapkan kata-kata ini, terbukti bahwa avatar Qimi ada di sini. Dan seperti yang dia duga, Qimi hanyalah avatar. Dan orang yang ada di depannya adalah orang yang sebenarnya. Mendengarkan apa yang dia katakan sebelumnya, bahkan Fai Hong adalah tiruan dari avatar Qimi sebenarnya tidak memiliki apa yang disebut dengan tubuh. Itu sama sekali hanya tentang kekuatan dan kelemahan. Yang kuat bisa menjadi dewa dan orang yang terlemah bisa disebut avatar. Bahkan Xiaoyan tidak menjawab pertanyaan Qimi. Sebaliknya dia menanyakan pertanyaan lain kepada Qimi. Seperti yang diharapkan oleh Qimi. Ini adalah avatar dari Shizun. Dan dia sedikit pintar. Kau jauh lebih baik dari avatar bodohku. Hanya saja kau salah menebaknya. Akulah orang yang sebenarnya. Sosok itu memandang Xiaoyan dan tersenyum dengan sinis. Saat ini Xiaoyan tampak tenang dan lukanya telah sembuh dengan cepat. Sementara itu, sosok Qimi sepertinya tidak keberatan dengan pertanyaan Xiaoyan. Adapun Xiaoyan menggunakan metode ini untuk menunda waktu. Namun karena menurut Qimi tidak ada ancaman apapun di tubuh Xiaoyan, maka dia tetap membiarkannya. Awalnya aku tidak keberatan dengan kehadiranmu. Hanya saja avatarku meminta berkali-kali untuk menyingkirkanmu secepat mungkin. Ucap sosok itu berkata tanpa daya sambil menatap Xiaoyan. Kemudian niat membunuh secara bertahap menyebar dari seluruh tubuhnya. Di mana kembaranmu? Bisakah kau membiarkannya keluar dan menemuiku lagi? Ucap Xiaoyan dengan ekspresi penasaran. Tidak perlu tunggu sampai aku membunuhmu. Aku juga akan membunuh avatar itu dengan mudah. Kalian berdua akan berjumpa dalam perjalanan menuju reinkarnasi. Setelah selesai berbicara, dia perlahan mengangkat tangannya. Tampak kelima jarinya diarahkan ke arah Xiaoyan. Kemudian terdengar suara mendesing dan cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya mulai bersinar cemerlang. Dengan tubuh Xiaoyan yang besar, maka akan sulit untuk menghindarinya. Saat ini Xiaoyan hanya bisa mengandalkan kekuatan guntur yang ekstrim dan membiarkan sosok besarnya menjauh seketika. Namun rangkaian aksi ini masih sedikit janggal. Meskipun tubuh Yuanzhen dapat menggandakan kekuatan tubuh fisik Xiaoyan, namun di saat yang sama, kerugian kecepatan yang dibawa oleh tubuh besar juga terlihat jelas. Jika bukan karena guntur ekstrim milik Xiaoyan, dia akan terlihat menjadi lebih pasif. Hanya saja bukan karena Xiaoyan tidak cukup kuat. Namun lawan di depannya jauh lebih kuat darinya. Apa yang dihadapi Xiaoyan sekarang adalah keberadaan dewa yang abadi. Walaupun dia memiliki avatar Yuanzhen bintang 8. Namun dengan kekuatan Xiaoyan saat ini maka hampir mustahil untuk bersaing dengan keabadian para dewa. Kesenjangan antara keduanya tidak dapat digambarkan. Dan itu terlihat dari tubuh Xiaoyan yang roboh.
Dengan kekuatan fisik Yuan Shen bintang 8, Xiaoyan hampir bisa menghadapi keabadian kaisar. Bahkan langkah ke-9 sangat sulit untuk melenyapkan Xiaoyan sepenuhnya. Namun sosok di depannya tampaknya sangat mudah untuk menghancurkan tubuh Xiaoyan. Walaupun dia mengambil tindakan secara acak, namun dia bisa menghancurkan tubuh kuat milik Xiaoyan. Kekuatan semacam ini sudah menunjukkan tingkat kekuatan yang dimilikinya. Dan ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh keabadian kaisar. Jadi pria itu terus menunjuk dan mengarahkannya ke tubuh Xiaoyan. Saat dia mengarahkan jarinya, daging dan darah Xiaoyan akan meledak. Seketika seluruh udara dipenuhi dengan daging dan darah Xiaoyan yang meledak. Xiaoyan berteriak kesakitan. Namun dengan bantuan kecepatan pemulihan tubuh, ketika serangan itu menghancurkannya, Xiaoyan masih dapat mengayunkan tangan emasnya dan memukul ke arah Jimmy. Saat tinju emasnya diayunkan ke udara, yang terakhir mengangkat tangannya dan menjatuhkannya hanya dengan satu jari. Terlihat jari yang sama besarnya mengembun tepat di udara membawa angin dan kekuatan yang menakutkan. Itu baru saja bertabrakan dengan tinju Xiaoyan dan menghilang. Segera suara-suara keras muncul dari sisa kekuatan tabrakan antara keduanya yang membentuk efek kejutan dan tersapu ke puncak gunung tempat mereka berada. Dan itu langsung hancur berkeping-keping. Saat ini puncak gunung yang berdiri di sekitar keduanya termasuk istana Zi telah rata dengan tanah. Di bawah benturan jari raksasa dan tinju Xiaoyan, tiba-tiba seluruh tubuh Xiaoyan mulai stagnan. Xiaoyan menggertakkan giginya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk terus bertabrakan dengan satu jari itu. Pada saat ini Xiaoyan merasakan kesenjangan kekuatan yang sangat besar. Dan kesenjangan ini sulit untuk dijembatani. Tidak peduli bagaimana situasi Sensi saat ini. Dan apakah Ratu baik-baik saja sekarang? Yang ada Xiaoyan tahu bahwa kekuatannya masih jauh dari cukup. Saat kembali terakhir kali ke Sensi dari alam Xuanyin, dia menaklukkan aliansi Dewa Petarung. Kali ini ketika dia kembali, dia menghadapi dunia Taisu yang memiliki pasukan sangat besar dan kuat. Sial, tanpa kekuatan keabadian para dewa, aku bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menghadapinya. Ucap Xiaoyan bergumam di dalam hatinya dan segera dia meraup mencoba yang terbaik. Namun sulit baginya untuk menghilangkan kekuatan jari raksasa ini. Saat berikutnya 5 jari Xiaoyan mengeluarkan bunyi klik seperti suara retakan di dalamnya. Meski begitu Xiaoyan tetap tidak mundur dan tinjunya masih bergetar hebat. Walaupun kau tahu kau akan kalah, tetapi di hatimu tidak ada niat mundur sedikit pun. Ucap Jimmy sambil mendengus dingin. Saat ini sebagian besar cahaya kemasan di tangan Xiaoyan telah menghilang. Namun jari Jimmy masih tidak bisa digoyahkan sedikit pun. Saat berikutnya kepalan tangannya sudah tidak berbentuk lagi. Daging dan darah di kepalan tangan besar itu sepertinya tidak mampu menahannya. Segera daging dan darahnya roboh lalu meledak yang memperlihatkan lubang padat di dalamnya. Namun meski begitu, Xiaoyan masih menggertakkan gigi dan tidak pernah bergeming. Kau tahu bahwa semua yang kau lakukan sekarang sia-sia. Di mataku, kau seperti semut. Kesenjangan kekuatan di antara kita terlihat jelas. Tidak peduli cara apa yang kau gunakan dan tidak satu pun dari keterampilanmu yang bisa melawanku. Ucap Jimmy mencibir dengan ekspresi jijik di matanya. Dan dia terus memandang Xiaoyan yang masih bersikeras. Pada saat ini dia mengangkat jari tangannya lagi, kemudian tinju Xiaoyan langsung meledak. Segera jari raksasa itu jatuh lagi memukul dada Xiaoyan yang menyebabkan tubuhnya jatuh dari udara ke tanah. Sosok besar itu tiba-tiba menciptakan lubang yang sangat besar dan debu membumbung ke langit. Tampak asap dan debu bercampuran potongan darah dan daging yang tak terhitung jumlahnya. Lalu berterbangan kemana-mana. Segera Jimmy melambaikan lengan bajunya menepis badai yang menyebarkan semua asap dan debu. Sehingga dia bisa melihat seluruh lubang besar dipenuhi darah yang dibentuk oleh tubuh Xiaoyan. Pada saat ini jari Jimmy ingin menghancurkan seluruh tubuh Xiaoyan lagi. Namun untungnya sekarang tubuhnya yang besar sudah menghilang. Saat ini Xiaoyan sudah berada di dalam lubang yang dalam. Meskipun sosoknya yang besar tampak tidak berguna, namun setidaknya dia sudah mencoba yang terbaik. Saat ini tubuh Xiaoyan telah berubah menjadi seukuran manusia normal. Dan dia pingsan dalam genangan darah. Xiaoyan membuka matanya dan sepertinya dia sudah lama sekali tidak bernafas.
Namun dia tidak merasa begitu dekat dengan kematian. Segala cara yang dilakukannya sebelumnya sama sekali tidak memberikan dampak apapun pada Jimmy. Cih, jika kau bahkan tidak bisa melakukan pertahanan dasar, bagaimana kau bisa berbicara tentang serangan balik? Ucap sosok itu berkata dengan kebanggaan di wajahnya. Segera dia mengangkat tangannya dan Xiaoyan yang terbaring di dalam genangan darah di lubang besar perlahan-lahan naik ke udara. Aku hanya mengatakan dia bajingan. Jika kau ingin membunuhnya, hei, Wanji, aku hanya mengatakan dia bajingan. Jika kau ingin membunuhnya, bunuh saja, apa yang kau tunggu? Tiba-tiba Jimmy mendengar suara avatar Jimmy di benaknya. Segera sosok Jimmy ini memandang Xiaoyan dan dia perlahan mengangkat tangannya. Reinkarnasi yang mulia dan reinkarnasi Shizun macam apa kamu? Heh, dasar reinkarnasi yang mulia dan reinkarnasi Shizun yang lemah. Tidak masalah siapa dirimu. Bahkan klan Jimmy pun tidak akan bisa menganggapmu serius. Sekarang kau harus mati. Saat ini sosok itu memandang Xiaoyan yang berlumuran darah dan tampak menyedihkan. Meskipun Xiaoyan masih menghirup udara putih, namun kecepatan pemulihannya jelas jauh lebih lambat. Setelah konfrontasi singkat, Xiaoyan dikalahkan sepenuhnya. Tentu saja dengan kekuatannya saat ini, hampir mustahil untuk melawan keabadian para dewa. Apalagi dia tidak tahu sudah berada pada tingkat apa level keabadian para dewa sosok yang berada di hadapannya. Setiap serangannya merupakan pukulan telak bagi Xiaoyan. Saat berikutnya sosok itu mengeluarkan telapak tangannya lalu kelima jari itu seperti sedang mencubit badan Xiaoyan. Saat berikutnya sosok itu mengeluarkan telapak tangannya lalu kelima jarinya itu seperti sedang mencubit Xiaoyan. Tampak tubuh Xiaoyan terguncang di udara dan seluruh tubuhnya langsung diremas. Segera dia mengeluarkan seteguk besar darah dan seluruh tubuh fisiknya mulai berubah bentuk secara bertahap. Aku telah melihat klan Yuan Shen yang kuat. Tubuh mereka bisa membesar hingga ribuan kaki dalam sekejap mata. Dan itu juga bisa menjadi normal dalam sekejap. Namun sangat disayangkan tubuh Yuan Shen ini berada di tanganmu. Bahkan kau belum bisa mengerahkan setengah dari kekuatannya. Ucap sosok itu memandang Xiaoyan dengan jijik dan berkata dengan sinis. Saat berikutnya kelima jarinya perlahan menegang dan terdengar suara klik dari tulang-tulang di tubuh Xiaoyan. Pada saat ini tiba-tiba tanda pagoda emas di antara alis Xiaoyan mulai berkedip. Tentu saja situasi sekarang telah mengancam nyawa Xiaoyan. Dan dia harus mengambil keputusan untuk menyelamatkan hidupnya maupun avatar Yuan Shen-nya. Bagaimanapun dalam situasi yang seperti ini dia tidak boleh ragu-ragu. Namun dia masih berusaha meminta bantuan sosok misterius yang ada di dalam labu dewa bermata 9. Jika itu benar-benar tidak berhasil, maka Xiaoyan hanya dapat menggunakan pagoda emas untuk menyelesaikan masalah yang mendesak saat ini. Namun konsekuensi penggunaan pagoda emas ini adalah sesuatu yang mungkin tidak dapat ditanggung oleh Xiaoyan. Walaupun sekarang Xiaoyan berada dalam dilema, namun saat menghadapi situasi hidup dan mati dia harus tetap berpikir dengan tenang. Saat ini pikiran Xiaoyan terus berjalan dengan cepat. Pada saat yang sama, sinar cahaya tiba-tiba terbang keluar dari cincin penyimpanan Xiaoyan. Tampak labu dewa bermata 9 melayang keluar dan muncul di depan Xiaoyan. Saat melihat sosok ini, tiba-tiba menatapnya dengan aneh. Kenapa? Apakah kau akan memberiku sebotol anggur ketika kau akan mati? Aku tidak ingin melakukan hal ini. Namun mampu hidup sampai sekarang sudah merupakan suatu kebaikan dariku untukmu. Dalam kehidupan ada awal dan akhir. Yang kuat memakan yang lemah itu adalah hukum langit dan bumi. Jangan salahkan aku karena kejam, salahkan saja dirimu yang terlalu lemah. Sosok itu cukup bingung ketika dia melihat labu dewa bermata 9 yang tiba-tiba muncul. Dia tidak menunjukkan reaksi ketakutan saat melihatnya. Dan ini menunjukkan bahwa sosok Jimmy ini sebenarnya tidak mengerti itu botol labu. Apa. Xiaoyan sebenarnya sudah mencoba memanggil sosok misterius di dalam labu dewa bermata 9 beberapa kali. Tetapi setelah labu dewa bermata 9 sedikit bergetar, dia tidak mendapatkan jawaban apapun. Setelah saat berada di udara, tiba-tiba ada sebuah suara yang muncul di dalam benak Xiaoyan. Ada batasan dunia di sini. Aku tidak bisa keluar dari dalam labu ini. Xiaoyan merasakan hawa dingin di hatinya saat mendengar kata-katanya.
Sekarang dia tidak mungkin lagi bergantung pada orang lain. Saat berikutnya sosok itu mengencangkan jari-jarinya lagi dan terdengar suara retakan dari tulang-tulang di tubuh Xiaoyan. Jika terus seperti ini, maka tubuh Xiaoyan akan hancur menjadi tumpukan lumpur dan pada akhirnya perasaan menyiksa kehidupan akan menghilang. Dan pada akhirnya perasaan menyaksikan kehidupan akan menghilang. Di saat yang sama, tawa sosok itu perlahan menyebar dan kekuatan kelima jarinya berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Tampak Xiaoyan memuntahkan beberapa suap darah secara keseluruhan. Sepertinya Xiaoyan tidak punya pilihan lain. Dan dia harus benar-benar menggunakan kekuatan pagoda emas untuk menyelamatkan hidupnya. Jika tidak, maka tubuhnya akan runtuh dan meledak. Bagaimanapun dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Dan orang-orang yang menyayanginya selalu menunggu kepulangannya. Dia terakhir kali menggunakan pagoda emas saat melarikan diri dari pengejaran aliansi Dewa Petarung dalam turnamen 3000 dunia. Tentu saja Xiaoyan tidak berharap setelah menjadi keabadian kaisar, dia masih harus mengandalkan pagoda emas lagi. Saat ini Xiaoyan tiba-tiba merasakan tubuhnya menjadi rileks. Dan kekuatan tak kasat mata yang menekannya menghilang. Tubuh Xiaoyan terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah. Namun tiba-tiba ada sebuah lengan yang kokoh dan kuat menangkapnya. Saat ini Xiaoyan berlumuran darah dan tubuhnya tidak lagi menyerupai manusia. Dia sangat lemah sekarang. Kedua matanya pun semakin memerah dan bengkak. Segera dia berusaha menyipitkan matanya sedikit dan melihat sosok di depannya. Jimmy. Dia dapat dengan jelas melihat sosok yang menggendongnya di depannya. Tetapi Xiaoyan tidak menyangka bahwa pada akhirnya avatar Jimmy akan menjadi orang yang menyelamatkannya. Maaf, aku terlambat. Avatar Jimmy memandang Xiaoyan dan tersenyum. Saat ini hati Xiaoyan sangat rumit, dia benar-benar tidak dapat memahami situasinya sekarang. Bodoh. Apa yang kau lakukan? Terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Dia tampak galak terhadap avatar Jimmy. Tila berpura-pura kau dan aku hanyalah avatar. Apakah setelah aku pergi begitu lama, kau menganggap dirimu sebagai dewa? Avatar Jimmy memandang pria di kejauhan dan berkata dengan dingin. Jadi mengapa? Apakah itu avatar atau tubuh utama? Selama aku lebih kuat darimu, maka kau harus tunduk padaku. Sosok yang bertarung dengan Xiaoyan bernama Wan Ji dan wajahnya berubah menjadi sangat galak. Jelas sulit baginya untuk menahan provokasi semacam ini dari avatar Jimmy. Kau benar-benar pecundang. Aku tidak tahu dari mana kau mendapatkan keberanian. Sebelumnya kau yang memintaku untuk membunuh orang ini. Tetapi sekarang, kenapa kau berpura-pura menjadi serigala berekor musang? Kau sangat munafik. Wan Ji terus mengkritiknya. Saat ini avatar Jimmy terlihat murung dan tidak menjawabnya. Aku menginginkan nyawanya. Jimmy mengerutkan kening dan dia segera menjawabnya tanpa ragu-ragu. Nada suaramu keras sekali. Tetapi itu hanya butuh sampah dari aslinya. Wan Ji mencibir dengan dingin. Kau tidak punya hak berbicara kepadaku seperti itu. Jadi jika kau memang memiliki kemampuan, kau bisa membunuhku. Avatar Jimmy terlihat tidak takut sama sekali kepadanya. Meskipun sosok Wan Ji dengan marah mendobrak avatar Jimmy, namun dia belum mengambil tindakan apapun terhadapnya. Jika kau adalah aku, maka kau takut mengambil tindakan terhadapku. Atau apakah karena kau juga avatar? Jadi kau mengerti bahwa avatar yang menyerang avatar akan mendapatkan serangan balik. Lanjut avatar Jimmy. Bodoh sekali. Aku hanya perlu membatasimu dan aku akan membunuhnya. Ucap Wan Ji mencibir dan mengangkat tangannya. Kemudian kelima jarinya membentuk lengkungan dan menunjuk ke arah avatar Jimmy. Untuk sesaat, tubuh avatar Jimmy tidak bisa bergerak. Dan dia menyaksikan tanpa daya Xiaoyan melayang keluar dari sebelahnya. Dialah masalahnya. Jadi tidak perlu berbicara omong kosong lagi denganmu. Pergilah ke neraka. Ucap Wan Ji berteriak dengan marah. Jika avatar Jimmy tidak muncul, dia tidak akan memiliki niat membunuh yang kuat. Namun saat ini hambatan dan ketidaktaatan avatar Jimmy membuat Wan Ji merasa tidak senang. Sehingga sekarang dia benar-benar akan melakukan tindakan yang kejam terhadap Xiaoyan. Xiaoyan merasa seolah-olah ada kekuatan maut yang menekannya. Namun pada saat ini Xiaoyan sepertinya ingat akan sesuatu. Roh dunia abadi dan iblis memberiku keberuntungan 3 kali.
Aku juga ingin tahu apakah itu akan berguna sekarang. Tiba-tiba Xiaoyan memikirkan sesuatu di dalam benaknya dan merasakan keberuntungan yang datang dari roh dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Saat ini Wan Ji mengangkat tangannya dan menekannya dengan kuat ke arah Xiaoyan. Telapak tangan ini sepertinya akan memukul dan ada di ujung kekuatannya menjadi pasta daging. Dia tidak berharap Xiaoyan masih bisa menabrak serangan. Dia tidak berharap Xiaoyan masih bisa menangkap serangganya sekarang. Segera tubuh Xiaoyan melesat jatuh ke tanah lagi yang membentuk sebuah lubang besar kembali. Kemudian asap serta debu langsung menyebar ke segala arah. Saat ini Wan Ji mengalihkan pandangannya saat melihat ke arah avatar Kimi. Tampak ada kemarahan di matanya dan ekspresi kebingungan. Sebaiknya kau memiliki penjelasan yang masuk akal. Mengapa kau mengkhianatiku? Wan Ji menatap avatar Kimi dengan dingin, tetapi mata yang terakhir tampaknya acuh tak acuh. Kau dan aku sama-sama avatar. Semua orang di sini memancarkan aura yang sama sepertimu. Sehingga itu membuatku berpikir bahwa kau adalah tuan utamanya yang sebenarnya dan semuanya adalah avatarmu. Sial, kalau aku tetap di sini, aku khawatir semuanya akan berakhir seperti mereka. Kau juga telah menggembus keinginanmu yang merupakan pemikiran yang indah. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.